贼简。 Dengan teknik dan bakat yang mereka kuasai, Telat Pendekar Lin benar-benar tak memberi ampun. Namun serangan tersebut bisa di-cover dengan mudah, yang hal itu membuat 8 master perguruan sangat salut padanya. Namun lagi dan lagi, Zhong Yu berbuat ulah. Ia berkata di hadapan para master, jika sayembara ini tidaklah sah, sebab Daseng menggunakan jurus larangan yang berasal dari wilayah timur. Yang bahkan asal-usul Daseng dan perguruannya tidaklah dikenali. Saat tersudut, tiba-tiba King Yao Sekte 5 Racun datang memberi pembelaan dengan berkata bahwa aliran Golok Macan adalah perguruan lurus yang diakui dunia persilatan tempo dulu. Dengarkan ungkapan itu, tidak ada satupun pendekar yang berani menyanggah. Dari sini tentu jelas Sekte 5 Racun amatlah disegani. Daseng akhirnya juga membuka suara asal dari mana ia berlatih. Mendengar hal itu sontak semua master terkejut karena kungfu yang dipelajari Daseng jurus-jurus kuno paling legendaris yang sempat hilang dari dunia persilatan. Tak terima putranya terhina, tetua Sekte Hu yang bernama Zheng Sheng datang. Melihat tindakan yang arogan, si menggeretak untuk beretika lebih sopan di tempat orang. Zhan Zeng meminta maaf di hadapan tetua siang. Kedatangannya tak akan beribut dengan Sekte Murong. Ia hanya ingin memberi pelajaran pada bocah itu. Tak takut dengan orang itu, Daseng seketika maju menerima permintaannya. Alangkah terkejutnya melihat tetua Sekte Hu kalah telak. Daseng juga memutus semua meridian tenaga kin murninya yang ngebuat kekuatan spiritualnya lebih total. Di momen itu, King Yao juga mengungkapkan bahwa Daseng saat ini adalah utusan suci Sekte 5 Racun yang membawahi 36 sekte besar dan 3000 pendekar hebat. Dengan itu, siapapun yang menghina dan memusuhi Daseng, maka akan jadi rumit urusannya. Setelah menerima kekalahan, tetua panitia mengumumkan pemenang. Namun di sana Daseng kembali memperjelas bahwa Nona Bing dan dirinya dulu telah dijodohkan. Karena sifat dan tindakan Nona Bing padanya, Daseng menolak hadiah sayembara. Ia hanya meminta agar Nona Bing meminta maaf di hadapannya saat ini. Yang lebih sakitnya lagi, Daseng berkata di hadapan ketua Murong jika ia sudah mencintai wanita lain. Saat akan pergi inilah tiba-tiba langit berubah gelap gulita. Kedatangan hantu nenek tua dan Wookie tak lain untuk membunuh Daseng sebagai balasan atas kematian kedua muridnya Yan dan Yung.
Wuki bersedia melepaskan Daseng asalkan ia mau menjadi muridnya. 既然你如此会猜，可愿做我徒弟？徒弟，我吗？ Menjadi bahan ejekan dan tawa, Wuki seketika melesatkan serangan dibarengi hantu nenek tua. Di sini Daseng nampak unggul, namun dengan tak diduga, 老头， Citing menikam dirinya. Di sini ia meminta agar Wuki bersedia menjadikan sekte kipas api tetua aliansi persilatan. 不胜感激。 Entah berada di pihak mana, Citing juga sempat melesatkan serangan untuk membunuh Wuki. Namun hal itu nihil dilakukan. Melihat kerabatnya dalam bahaya, Daseng yang pura-pura terluka kembali bangkit untuk menghabisi kedua petinggi iblis tersebut. 不是游侠，修为愈下。 Dan benar saja terlihat Daseng tak mampu menandingi kehebatan Wuki yang membuat ia terjerat rantai hitam penyerap sukma. Wuki memberi pilihan, membiarkan Daseng pergi dengan mengorbankan semua pendekar yang ada di sana untuk diserap jiwa inti spiritualnya. Tak ingin menjadi sesembahan Raja Iblis, Daseng seketika berteriak yang ngebuat lentera gio apinya menyala. Nenek tua yang tak ingin mati, ia memilih kabur dari sana. Sesampainya di dalam markas, Raja Iblis sangat murka atas kekalahan dan terbunuhnya Wuki. Ia juga marah karena hantu nenek tua bertindak tanpa sepengetahuan dirinya. Di sini ia memberi titah untuk menemani nenek hantu tua membunuh Daseng. Ia tak ingin rencananya gagal hanya ulah dari satu pendekar tak terkenal. Bersama si Slamet, nenek tua menjalin kongsi rahasia dengan King Bao agar rencana Raja Iblis berjalan dengan mulus. 外界二位魔官，这是尊者。接着，这已经尽心竭力，万死不。 Dan benar saja terlihat nenek hantu tua berhasil masuk di kamar dan meracuni Nona Bing dengan racun pengikis tulang. Esok harinya, saat Daseng hendak keluar meninggalkan kota Gusu, ia berpapasan dengan gadis paling cantik kota Gusu yang bernama Nona Ye. 去楼花魁，苏叶小姐的。 Di sini Nona Ye sengaja diutus Raja Iblis untuk menggoda Daseng. 请彭公子登车。 Karena pria normal, tentu Daseng betul-betul terpukau dengan kemulusan Nona Ye. Di sini Nona Ye mengatakan agar Daseng tunduk dengan Raja Iblis jika tak menginginkan semua aliran perguruan hancur. Di waktu bersamaan inilah keranda orang mati melewati Daseng. Ia diberitahu bahwa tetua sekte Hu mendadak meninggal, bahkan Daseng juga menerima info jika Nona Bing mengalami sakit keras. Sesampainya di sana, Daseng terkejut dengan luka Nona Bing yang terkena racun mematikan dari sekte iblis. Ternyata itu semua siasat rencana sekte iblis untuk menjebak Daseng. Melihat Nona Feng dalam bahaya, Daseng menuruti keinginan iblis tersebut. Namun giok jiwa merah tak mampu dipegang olehnya. Hingga akhirnya pertarungan sengit pun tak bisa terhindar. Karena kemampuan petinggi iblis itu lebih OP, terlihat Daseng benar-benar KO di sana. Sedangkan di sisi lain, Xiao dan King Ya terkejut melihat gurunya tewas mengenaskan.
Di sini juga tiba-tiba mereka diserang hantu nenek tua dan pasukan. Di kondisi inilah, Da Sheng tak bisa menolong Nona Feng yang disiksa. Bahkan dengan keji, Nona Feng dibunuh olehnya. 他是如何因而死？ 冯大圣， Petinggi iblis itu kemudian memaksa Da Sheng untuk menelan giok jiwa merah. 是他， Dikira akan tewas cepat, ternyata giok tersebut malah menyatu di dalam tubuh Da Sheng. Yang ngebuat iblis itu terkejut dan tak percaya. Karena energi Ki yang tak beraturan, ngebuat Da Sheng pingsan, yang untungnya dengan sigap tetua Tang sampai di sana. 受死吧！ Di kediaman tetua Tang, terlihat Da Sheng belum juga sadar. Di sini ia hanya bisa menekan energi Da Sheng selama 3 hari. Jika tidak segera ditolong Guru Agung, maka nyawa Da Sheng dalam bahaya. Begitu King Yao, ia diberitahu salah satu pelayan jika Xiao masih selamat namun dalam keadaan yang mencemaskan. Yang ternyata Xiao berhasil diselamatkan Master aliran kuil Shaolin dan pendeta sekte Wudang yang kebetulan melintas. 多谢二位。 阿弥陀佛。 Selama beberapa hari terlelap, Da Sheng akhirnya bangun. Di sini ia masih bertabu atas kematian Nona Feng. Dalam ilusi nyata, guru tua datang yang memberi pesan agar Da Sheng segera kembali ke perguruan. 表面不要了。师傅， Namun Da Sheng berkata bahwa masih ada misi yang belum selesai. 要是不回师门会怎样？ 命格上算，20岁生辰之后， 人活一世，暂得了长生又如何？心意已决。 Dan benar saja, esok paginya ia datang ke sekte aliran Hu. Kematian Nona Feng juga ulah dari pendekar Lin. 那你或许知道。 Tak ada ampunan bagi Da Sheng yang seketika melesatkan goloknya. 想死就给我滚！ Sebelum pergi, Wang Chai memohon agar diangkat jadi muridnya. Ia selalu ditindas dan direndahkan oleh semua orang. Ia hanya ingin membela diri dan melindungi keluarganya. 可他们那人拿刀架着我妹妹，不护住家人。 Di sini Da Sheng menerimanya dan mengganti namanya menjadi Wuji. 师傅曾跟我说过，就叫无忌吧。 谢师傅赐名。 Singkat cerita, akhirnya King Yao menemukan di mana keberadaan tetua Bao. Ia berkata bahwa esok hari Murongsing mengadakan pertemuan untuk semua tetua aliran sekte. 既然如此，宋清波也在首要之列。 Tetua Bao Da Sheng incar karena beraliansi dengan aliran iblis, serta salah satu dalang atas kematian Nona Feng. Di altar, terlihat semua tetua aliran sekte sudah berkumpul. Di sini Murongsing hendak membentuk panitia inti pembasmi iblis. Tentu saja semua tetua setuju dengan hal itu. 恳请诸位不共戴天，要组建讨魔联军。 Nah, di saat tetua Bao mengajukan diri untuk menjadi ketua inti, Da Sheng datang menolak dan berkata lantang jika tetua Bao ini menjalin kongsi dengan sekte aliran iblis. 宋掌门，宋清波勾结魔教。 Demi bukti itu semua, Da Sheng bersedia menerima 3 hukuman kesengsaraan, bertaruh hidup dan mati agar ungkapannya didengar oleh semua tetua sekte. 人口雌黄呀。 Ya, di sini Bao akan memaksimalkan kekuatan spiritualnya untuk membunuh Da Sheng dengan 3 pukulan. 少侠，你可要思虑清楚，怕是性命不。 Pukulan pertama, para master dibuat kagum sebab Da Sheng tak mengalami sedikit pun luka. 真是人中龙凤啊！ 便卸取内力，受你一掌如何呀？ Pukulan kedua inilah Da mengeluarkan pukulan cakar tengkorak merah yang merupakan ciri khas jurus aliran iblis. 倒是要看看。
Namun tetap saja hal itu nihil bisa dihindari dengan mudah oleh Daseng. Tak ada ampunan, Bao benar-benar memaksimalkan kekuatan spiritualnya di sana. 是这，人进击如此之快， Ya, disinilah Murongsing terkejut melihat tindakan anaknya. Dengan penuh khawatir ia menyuruh pengawal membawa Putri Bing untuk masuk. 慕容姑娘， Karena 3 kesengsaraan berhasil dilewati, Daseng kembali menjelaskan semuanya. 能说明 Karena sudah terlanjur basah, Tetua Bao mengeluarkan ajian kesaktian 1000 pedang untuk menuntaskannya. Namun hal itu bukan masalah besar bagi Daseng. Dan benar, Tetua Bao seorang master kultivasi tingkat tinggi berhasil mudah ditumbangkan. Melihat kehebatan Daseng, semua master setuju jika Daseng menjadi panglima tetua aliansi pembasmi sekte iblis. 恶中有报，天道。 Namun hal itu sempat ditolak salah satu master karena Daseng tak jelas asal usulnya. 身份便是根基，还望彭少侠 Di sini Ketua Murong menjelaskan bahwa 20 tahun silam semua master aliran perguruan terluka parah akibat berhadapan dengan Raja Iblis. Dalam kondisi tersebut, muncul seorang pendekar sakti bernama Peng Chen yang berhasil menumbangkan Raja Iblis karena tenaga dalamnya terkuras habis. Ia menitipkan anaknya ke master tua yang berasal dari aliran Golok Macan. Di sini cukup jelas bahwa Daseng ialah anak master Peng Chen yang diadopsi oleh master Golok Macan. 朗朗乾坤。 Singkat cerita, esok harinya Daseng mulai bergegas menuju Wisma Liuncu yang tak lain untuk membunuh Raja Iblis. Di sini Xiao memberitahu bahwa Wisma Liuncu sepi, tak ada tanda-tanda keberadaan sekte iblis. Mendengarkan hal itu, Daseng akan pergi memastikan dengan mengajak King Yao untuk jadi teman ngobrolnya di jalan. Dan benar saja, kedatangan Daseng disambut Nona Ye, si wanita gemes utusan Raja Iblis. Nona Ye mengatakan Raja Iblis bersedia membantu membuka segel merdian asalkan dirimu bersedia menjadi pengikutnya. Karena tawaran yang tak mengasihkan, membuat Nona Ye mengambil tindakan menyerang Daseng dan King Yao. Belum selesai berurusan dengan Nona Ye, hantu nenek tua juga datang bersama salah satu petinggi iblis. King Yao yang selama ini masih menahan, terlihat ia mengeluarkan kemampuannya yang ngebuat hantu nenek tua tumbang. Darah Daseng seketika mendidih saat melihat Dao King yang telah ngebunuh Nona Feng di depan matanya. 只可惜他跟错了人。最10万段。 Sedangkan di sisi lain, Ziting dan Feng Tang menemukan jalur rahasia yang merupakan markas keberadaan Raja Iblis. Di sana Nona Ye meminta Raja Iblis untuk memberi ampunan pada Daseng. Yang ternyata, Nona Ye menaruh perasaan mendalam padanya. Meski berhasil kabur, mereka berdua terbelenggu masuk ke dalam gua racun. Karena tak mungkin terlepas, Daseng memurnikan kekuatan giok merah yang hal itu ngebuat Dao King tewas seketika. Begitu dengan Feng Tang dan Ziting yang berhasil keluar dari dalam gua racun mematikan. Nah, di sini Raja Iblis muncul di saat kondisi Daseng sudah lemah. Raja Iblis berkata, jika tak akan lama lagi dirinya mampu menembus gerbang misteri dunia, yaitu hidup dalam keabadian. Melihat situasi dalam bahaya, Daseng menyuruh mereka pergi
Dan benar saja, Raja Iblis menggeretak Daseng dan mengajaknya duel di altar Laut Merah jika kehebatannya sudah cukup menandingi dirinya. 大圣，顶礼膜拜的不道之神。 Di samping itu, King Yao juga berhasil menangkap Nona Ye. Di sini Daseng menginterogasi siapakah sosok Raja Iblis yang sebenarnya. Nona Ye menjawab bahwa ia tak tahu sosok wajah di balik topeng itu. Nona Ye sangat yakin jika Raja Iblis merupakan bagian dari tetua sekte. 来都是灯下黑。 Esok harinya, Daseng datang di altar untuk membahas rencana penyerangan dengan para master. Di sini Daseng tak setuju. 平魔窟不死。 Ia berkata jangan melakukan penyerangan, sebab Raja Iblis akan menyerap esensi kekuatan para master agar bisa berada di ranah tingkatan tertinggi. Bahkan ia mengungkapkan jika Raja Iblis bukanlah orang lain yang tentunya salah satu tetua perguruan. Menganggap sebagai provokator, Murongsing geram dengan ungkapan Daseng karena menuduh tanpa ada bukti. Karena omongan Daseng ditolak dan tak dipercaya para master, Daseng memutuskan pergi. Ia tak peduli lagi mau kayak mana ke depannya. 彭大圣逐出江湖，逐江湖。 Sebelum pergi, Daseng juga berkata bahwa yang harus dicurigai ialah Murongsing. Singkat cerita, esok harinya Murongsing memberi titah semua master tetua perguruan untuk ikut menuju altar darah hitam. Siapapun yang menolak harus dicurigai sebagai aliansi sekte iblis. 复发者以通魔论处。 Dan benar saja, dugaan Daseng tak meleset, yang mana Murongsing didatangin dua petinggi iblis, yang berarti Murongsing adalah Raja Iblis. Di sini ia memerintahkan agar rencananya tak kembali gagal, bunuh dan hanguskan orang yang berani menghalanginya. Nah, disinilah Nona Bing sangat terkejut. Ternyata di balik tindakan keji sekte iblis, pelopornya adalah ayah kandungnya. 爹，父亲是武林盟主。 爷爷不必再瞒你，也要成为武道之神。 Daseng yang awalnya tak peduli, akhirnya ia memutuskan menyusul menuju markas Raja Iblis demi keselamatan dunia persilatan. 你为何还要帮他们？ Dan benar saja, sesuai dengan rencana, para master perguruan diserang dua petinggi aliran iblis yang ngebuat semua muridnya banyak yang tumbang. Untuk mengelabui para master, Murongsing mengajak masuk ke dalam markas. Dengan seketika inilah, Murongsing menyerap semua esensi tenaga dalam para master yang ngebuat dirinya menjadi setengah dewa. Sesampainya di markas, Daseng benar-benar terlambat. Dugaannya juga tak meleset. Jika Murongsing adalah Raja Iblis. Disinilah Daseng berduel mati-matian karena kehebatan Raja Iblis sudah meningkat dengan pesat. Dalam keadaan terpojok, Murongsing juga memberitahu bahwa ayah Daseng dialah yang membunuhnya. Di momen ini juga diperlihatkan bahwa Daseng kecil berhasil diselamatkan dan diadopsi guru tua dari aliran Golok Macan. Tak ingin ambisi Murongsing menjadi malapetaka, Daseng kembali bangkit. Namun apalah daya, Murongsing mulai menyerap esensi kekuatannya, yang untungnya King Yao dan yang lainnya berhasil membawanya pergi. Melihat semua kerabatnya terkapar, Daseng akhirnya membakar api amarah yang ngebuat kekuatan spiritual di dalam tubuhnya meningkat dengan pesat. Nah, singkatnya, dari cerita tersebut, Raja Iblis dirumorkan hancur dan Daseng pun juga menghilang. Namun mereka meyakini bahwa Daseng masihlah hidup. Ya, di sini Daseng akan kembali ke kota Gusu
demi membentuk pendekar hebat yang akan dilatih langsung oleh Master Tang. 他力排众议，开设武门学院。 Karena tak lagi punya tempat, Nona Bing pergi tanpa arah untuk mengasingkan diri. 从此 Daseng pun juga pergi dengan ditemani King Yao menjelajahi dunia persilatan. Sedangkan di sisi lain, guru tua menyapa guru agung dengan berkata jika Daseng berhasil melewati ujian hidup serta menuntaskan misinya. Di sini guru agung mengeluarkan pusaka golok paling ampuh sebagai hadiah untuk Daseng. 此招名曰破阵，乃为师交给他。不过不要让 Sementara itu, Master Tang menemukan keganjilan yang mana aura iblis pemakan jiwa belumlah 100% lenyap, dan dengan tiba-tiba sosok kabut hitam masuk ke dalam tubuh Master Tang. Namun dengan tak disangka, hal yang tak pernah terduga-duga pun terjadi, yaitu film pun selesai. Oke, terima kasih untuk kalian yang tuntas menonton sampai detik akhir. Ending yang masih menggantung. Kita tunggu season selanjutnya. Saya Mimin Nasi Film. Bye-bye.